Halo, bersama saya Pak Aldo. Nah, jadi sekarang kita akan bahas tentang peluang. Nah, peluang ini merupakan bab terakhir dari kelas 8 untuk semester 2. Nah, kita akan bahas apa aja sih di peluang? Peluang adalah keywordnya nih, peluang, terus ada kata kejadian, percobaan, ruang sampel, titik sampel, frekuensi relatif, peluang empiris, peluang teoritis, frekuensi harapan, peluang kejadian majemuk. Nah, kita akan bahas semua keyword ini sekarang di video ini ya. Nah, jadi peluang ini nanti kita akan bahas mengenai ini nih. Kita akan ketemu kartu remi. Ada yang pernah main kartu remi? Nah, kartu remi itu ada berapa kartu coba? Ada 52 kartu. Ada love, ada spare, skop, keriting, love, sama ini sama tahu. Terus kita juga akan ketemu dadu dan juga uang logam. Nah, jadi sebelum kita tahu peluang, kita harus tahu dulu ini nih, ruang sampel. Ruang sampel apa sih? Ruang sampel adalah himpunan yang memuat semua kejadian yang mungkin. Jadi kalau misalkan Bapak kasih ilustrasi, misal nanti ada dadu kita kocok. Nah, udah kita kocok, nanti kira-kira keluarnya angka berapa? Nah, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, atau bisa 6. Nah, itu ruang sampelnya bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada juga yang disebut titik sampel. Oh iya, ruang sampel dilambangkan dengan huruf S. Kemudian titik sampel itu anggota-anggotanya tadi yang Bapak sebut, anggota-anggota pada ruang sampel. Nah, contoh tunggal ini maksudnya kalau misalkan barangnya ada 1, bendanya ada 1. Nah, tentukan ruang sampel pada pengetosan sebuah uang logam. Nah, tahu kan uang logam, koin. Nah, uang logam permukaannya terdiri dari angka A dan gambar G, sehingga ruang sampel pada pengetosan sebuah uang logam ialah, nah, jadi ada angka, ada gambar. Maka, nah, nulisnya kayak gini, S sama dengan kurung kurawal A dan G, A, G. Kalau ditanya banyaknya ruang sampel pada pengetosan sebuah logam ialah NS sama dengan 2. Jadi ada 2. Ada A sama G, itu ruang sampel. Contoh lainnya tadi, tentukan ruang sampel pada pengetosan sebuah dadu bermata 6. Jadi kita sebutin kemungkinan pengetosan dadu bermata 6. Nah, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, banyaknya ruang sampel pada pengetosan sebuah dadu bermata 6 itu 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi ada 6. NS. Gitu ya. Jadi kalau ruang sampel S itu kalau kita akan menulis anggota-anggotanya pakai himpunan sama dengan himpunan atau kurung kurawal A, G. Jadi himpunan S adalah angka dan gambar. Himpunan S anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Contoh majemuk itu jadi kalau misalkan barangnya lebih dari 1. Contoh, tentukan ruang sampel dalam pengetosan 2 buah uang logam.
Jadi kalau misalkan tadi kan satu logam ya, angka dan gambar. Kalau dua, kita ya ada dua cara dalam menentukan ruang sampel kejadian majemuk. Nah, karena dua buah logam, jadi kita bisa pakai diagram pohon atau bisa juga pakai tabel. Nah, kita pakai diagram pohon sekarang. Menggunakan diagram pohon karena dua-duanya logam, berarti tadi kemungkinannya angka dan gambar. Uang 1 angka dan gambar, uang 2 juga angka dan gambar. Nah dari uang 1 angka ke uang 2 angka, jadilah angka-angka atau AA. Kemudian angka ke gambar, kemungkinannya keluar nanti angka dan gambar. Terus kemungkinan yang lainnya, gambar ke angka, jadi G, A. Satu lagi, G ke G, jadi G, G. Nah, jadi kalau misalkan dilempar dua buah uang logam, kemungkinan yang keluar adalah uang pertamanya bisa angka, uang keduanya bisa angka lagi, uang ke satunya angka, uang keduanya gambar atau AG, yang ketiga, kemungkinan ketiga, uang pertamanya gambar, uang keduanya angka, yang keempat, uang pertamanya gambar, uang keduanya juga gambar. Jadi kemungkinannya ini AA, AG, GA, GG. Nah, S sama dengan kurung kurawal AA, AG, GA, GG. Jadi banyaknya ada 4. Bentar. Nah, ya ada AA, AG, GA, GG. Kebalik. Gitu ya. Oh iya, nah dari 2 kali. Nah, atau kalau misalkan nanti ditanya banyaknya ruang sampel dalam pengetosan 2 buah uang logam. Jadi uang logam kan tadi ada angka sama gambar. Jadi ada 2. Yang satu lagi ada uang 2 juga 2, angka sama gambar 2. Jadi 2 kita kaliin 2 aja jadi 4. Kalau misalkan ditanya banyak uang sampel 2 buah uang logam. Sama halnya 2 buah uang logam, misalkan kita juga mau cari ruang sampel dalam pengetosan 2 buah dadu bermata 6. Nah, misalkan kita mau pakai cara tabel. Nah, tadi kan dadu itu dadu pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dadu kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadilah dadu pertama kita hubungkan ke dadu pertama 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 1, 2, 2 sampai 26, 6, 1 sampai 6, 6. Kita hubungkan nih 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6 sampai seterusnya 6,6. Jadi kalau ditanya banyaknya 2 ruang sampel dalam pengetosan 2 buah dadu bermata 6, hasilnya berapa? Ada 36, kita hitung. Dari 11 sampai 6,6, hasilnya 6 kali 6 36. Sama kayak tadi, dadu kan ada 6 tadi NS-nya. Dadu pertama
ruang sampelnya 6, dadu kedua ruang sampelnya juga 6. Jadi hasilnya 36 untuk majemuk. Kemudian untuk menentukan ruang sampel dalam pengetosan uang logam dan dadu, nah coba berapa hasilnya. Uang logam tadi ada 2 ya angka gambar, dadu ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau misalkan kita mau cari banyaknya ruang sampel dalam pengetosan uang logam dan dadu, tinggal 2 kali 6, hasilnya ada 12. Ruang sampelnya uang A dan G, dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, G1, G2, G3, G4, G5, G6. Jadi hasilnya ada 12 kemungkinan dalam hasil pengetosan uang logam dan dadu. Jadi bisa kayak gini. Lanjut. Nah, kalau misalkan tentukan banyak ruang sampel dari pengetosan 2 buah dadu dan sebuah uang logam. Nah, di sini ada kata banyak. Nah, banyak ruang sampel dan berarti kita bakalan cari NS-nya. NS. Nah, 2 buah dadu. Dadu kan NS-nya 6. Dadu 6. 2 buah jadi 6 kali 6. Dadu. Terus uang logam ada 2 angka gambar. Kita kaliin aja semua. 6 kali 6 kali 6 hasilnya 72. Bisa ya. Nah, terus kita maju ke titik sampel. Nah, jadi kalau kita mau menentukan titik sampel berdasarkan suatu kejadian, kita lihat dulu kejadiannya apa sih. Nah, tentukan banyak titik sampel pada pengetosan sebuah dadu yang bermata ganjil. Mata ganjil. Dadu tuh ada apa aja? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena disuruhnya bermata ganjil. Jadi dadu, kita misalin dadu bermata ganjil. Ganjil apa aja? 1, 3, dan 5. Berarti banyak titik sampelnya Na sama dengan 3. Kayak gitu. Udah beres. Nah, kemudian kalau misalkan kayak gini, tentukan banyak titik sampel pada pengetosan 2 buah dadu dengan dadu pertama ganjil dan dadu kedua prima. Kita tadi lihat udah tabel 2 buah dadu. Nah, dadu pertama pasti 1 sampai 6, dadu kedua juga pasti 1 sampai 6. Nah, tadi katanya dadu pertama ganjil. Berarti dadu pertamanya ganjil 1, 3, 5. Kemudian dadu keduanya prima. Berarti masih ingat gak prima? Nah, prima itu adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi kayak 2 1 kali 2, 3 1 kali 3. Kalau 4, nah 4 bukan prima ya, karena ada 1 kali 4 sama 2 kali 2. Kemudian ada 5, 1 kali 5.
Dadu pertama ganjil, dadu kedua prima. Ganjil 135, prima 235. Kita hubung-hubungkan. Nah, berarti 1 dan 2, 1 ke 2, 1 ke 2, 1 ke 3, 1 ke 5. Kemudian 3 ke 2, 3 ke 3, terus 3 ke 5. Satu lagi 5 ke 2, 5 ke 3, 5 ke 5. Jadi ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi banyak titik sampel pada pengetusan dua buah dadu dengan dadu pertama ganjil dan dadu kedua prima ada 9. Atau bisa juga kayak gini. Nah, dadu pertama ganjil 135, berarti banyaknya yang ganjil ada 3. Dadu kedua prima berarti 2, 3, 5, berarti banyak yang primanya ada 3. Sehingga banyaknya yang ganjil dan prima, banyak titik sampelnya tinggal 3. Kita kaliin kita tinggal kaliin aja 3 kali 39. Nah, frekuensi relatif. Apa sih frekuensi relatif? Nah, frekuensi relatif adalah perbandingan antara frekuensi kejadian F terhadap banyak percobaan yang dilakukan. Nah, jadi ada berapa banyak sih kejadiannya, kita akan perbandingkan dengan banyak percobaan yang dilakukannya. Jadi FK dibagi N. Nah, pada percobaan mengetos, contohnya lupa. Pada percobaan mengetos sebuah uang logam dan pengulangan sampai 80 kali, muncul permukaan angka 43 kali. Tentukan frekuensi relatif hasil percobaan muncul permukaan angka. Nah, jadi sebuah uang logam dikocok di tos 80 kali, muncul angkanya 43 kali. Jadi frekuensi relatifnya tinggal FA dibagi N. Jadi FA-nya yang angka, N-nya banyak percobaannya, semuanya 80. Yang angkanya 43 per 80. Kalau misalkan tentukan frekuensi relatif hasil percobaan muncul permukaan gambar. Kalau gambar gimana? Kalau gambar berarti kita kurangin dulu 80, kita kurangin 43 karena uang logam kan cuma angka dan gambar. Berarti 80 dikurangi 43. Jadi 37. Nah, jadi frekuensi relatifnya Fg per N sama dengan 437 per 80. Gitu, Fg per N. Fg-nya 37, N-nya 80. Ya, ini angka 43 per 80. Kalau gambar 37 per 8. Gitu aja. Nah, peluang empiris. Kalau empiris adalah frekuensi relatif di mana percobaannya dilakukan dengan pengulangan yang sangat banyak atau dengan nilai N yang sangat besar. Jadi bedanya frekuensi relatif sama peluang empiris. Peluang empiris ini banyak percobaannya banyak. Jadi nggak jauh beda sama frekuensi relatif, cuman hanya bedanya banyak percobaannya lebih banyak aja. Gitu. Nah, kalau teoritis, peluang teoritis adalah
Perbandingan antara banyaknya suatu kejadian dengan banyaknya semua kemungkinan kejadian. Peluang teoritis kejadian K dengan ruang sampel S adalah, nah jadi kalau peluang teoritis itu, jadi kita mau menentukan suatu kejadian, kita akan bandingkan dengan semua kemungkinan kejadian yang tadi. Kayak tadi, titik sampel sama ruang sampel. Titik sampelnya berapa, ruang sampelnya berapa. Kita tinggal bagi aja, PK sama dengan NK dibagi NS. NK-nya banyak suatu kejadian, NS-nya banyak seluruh kejadian yang mungkin. Nah, contoh peluang teoritis. Dalam sebuah kantong terdapat 6 kelereng merah, 9 kelereng kuning, dan 5 kelereng hijau. Jika diambil sebuah kelereng secara acak itu teh, ya, maka peluang terambilnya kelereng berwarna hijau adalah acak. Peluang terambilnya kelereng berwarna hijau adalah, nah kita kan tadi tahu yang merah banyaknya ada 6, yang kuning ada 9, yang hijau ada 5. Jadi keseluruhan semuanya atau NS-nya, ruang sampelnya ada 6 tambah 9 tambah 5, ada 20. Karena kita mau cari peluang terambilnya kelereng berwarna hijau, berarti kita hitung banyak yang hijau tadi ada 5. Nah, peluangnya berarti N hijau dibagi NS sama dengan 5/20 sama dengan 1/4. Udah gitu aja. Nah, kalau yang merah gimana? Berarti ambil yang banyaknya yang merah. Peluang yang merah. Nah, peluang merah berarti banyaknya yang merah dibagi ruang sampelnya NS. Jadi 6/20. Kalau yang kuning berarti banyaknya yang kuning 9. NS-nya tetap 20. 9/20. Gitu ya, gampang. P merah berarti 6/2. Bisa kalian sederhanain. Jadi kita bagi 2 ya, dua-duanya 3/10. Satu lagi, kalau kita mau cari peluang warna kuning, jadi 9/20. Gitu aja. Tergantung soalnya. Peluang yang hijau berarti ambil yang hijau. Kalau misalkan merah berarti ambil yang merah. Kalau kuning berarti yang kuning. Nah, sekarang peluang teoritis lainnya, contohnya seperangkat kartu remi yang sebanyak 52 buah dikocok dan akan diambil 1 buah kartu. Peluang terambilnya kartu itu kartu hati adalah, nah karena kartu hati ada 13 buah, maka peluangnya adalah peluang yang hati berarti banyaknya yang hati ada 13 dibagi banyak keseluruhannya 52. Jadi 13 dibagi 52, 13/52. Hasilnya bisa disederhanain, dua-duanya bisa dibagi 13, hasilnya 1/4. Nah, itu yang hati. Bisa juga nanti peluang terambilnya 2 skop atau peluang terambilnya angka 2 berarti bisa 4. Angka 2 berarti ada 4/52 atau bisa yang lainnya. Terus sebuah dadu bermata 6 dilempar. Peluang munculnya mata dadu bermata genap, nah adalah
Nah, tadi ruang sampel sebuah dadu itu semuanya kemungkinannya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena yang dicari hanya kita mau cari peluang munculnya mata dadu bermata genap, berarti kita ambil yang genapnya aja. 2, 4, 6. Berarti K di sini misalkan. Berarti banyaknya titik sampel yang bermata genap ada 3. Jadi PK sama dengan NK per NS sama dengan 3 per 6 sama dengan 1 per 2. Udah beres. Tinggal sederhanain jadi 1 per 2. NK banyaknya yang genap 3. NS semuanya ada 6. Gitu. Contoh lagi, kalau 2 dadu gimana? Tadi kalau 2 dadu banyak ruang sampelnya ada 36. Jadi S-nya, NS-nya adalah 36. Tentukan peluang kejadian berikut. Muncul dadu pertama bermata 3. Dadu pertama bermata 3, dadu keduanya bebas dong. Berarti bisa 3,1, bisa juga 3,2, bisa 3,3, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6. Dadu pertamanya 3, dadu keduanya bebas, berapa aja. Jadi NA-nya ada 6. Jadi peluang dadu pertamanya bermata 3, jadi banyaknya A dibagi banyaknya ruang sampelnya semuanya. Kemungkinan semuanya. Jadi 6 per 36 hasilnya 1 per 6. Terus misal B, yang B. Muncul mata dadu berjumlah 9, berarti dadu pertama ditambah dadu kedua hasilnya 9. Bisa. Jadi misal B, mata dadu berjumlah 9. Masih 3,6, 4,5, 5,4, dan 6,3. Ada lagi nggak? Nggak ada kan, cuma sampai 6 ya. Jadi 3 tambah 6, 9, 4 tambah 5, 5,4, berarti ini 6,3. Sehingga B-nya ada 4, 1, 2. Kepencet. Nah, 1, 2, aduh, 3, 4, jadi ada 4. Jadi 4 per 36 sama dengan 1 per 9. Terus dia biasanya bentuk peluang itu sederhanain aja. Tinggal banyaknya kejadiannya berapa. Tadi bermata 3, banyaknya kejadiannya 6. Semuanya 36 karena 2 dadu tadi. Jadi 30. 6 per 36. Kalau bisa disederhanain, sederhanakan. Gitu. Kemudian frekuensi harapan adalah banyak kejadian yang diharapkan dapat terjadi dalam suatu percobaan. Jadi kalau misalkan kalian mau ngocok dadu, nah berapa kali nih? Banyak 100 kali. Nah, kalian mau ngadapin, kalian bisa memprediksi kira-kira yang keluar angka 1 tuh ada berapa sih? Yang keluar angka 2 tuh ada berapa sih dari pengecokan 100 kali itu? Jadi ini kamu frekuensi harapan. Kayak gitu. Jadi frekuensi harapan K sama dengan peluang kejadian K kali banyak percobaan. PK kali N. Peluang kejadian K banyak percobaan. Jadi kalau mau kita kasih contoh frekuensi harapan, nah sebuah dadu bermata 6 dilempar undi berulang sebanyak 120 kali.
Berapa kalikah diharapkan muncul permukaan dadu bilangan prima? Nah, jadi pertama kita cari dulu peluang kejadian dadu bermata prima. Nah, prima tadi prima ada berapa? Ada apa aja? 2, 3, dan 5. Jadi banyaknya yang prima ada 3. Ruang sampel sebuah dadu bermata 6. Tadi dadu kan 1 dadu itu ruang sampelnya 6. Jadi peluangnya prima 3. Banyaknya yang prima 3. Banyaknya yang sampel 6. Jadi 3/6. 1. Kalau disederhanain jadi 1/2. Terus kita gunakan rumus frekuensi harapannya. Tadi kita tinggal kali aja ya. Frekuensi harapannya peluang kali banyak kejadian. Jadi tadi setengah 1/2 kita kaliin banyak kejadiannya 120 kali. Jadi 60 kali. Kepastian dan kemustahilan. Nah, jadi pada pengetosan sebuah dadu dapat diperoleh nilai-nilai peluang kejadian PK. Nah, peluang yang munculnya 5. Jadi cuma 1 ya, 1/6. Yang genap tadi ada 2, 4, dan 6. Jadi ada 3. 3/6. Jadi 1/2. Kelipatan 3. Kelipatan 3 itu jadi 3 sama 6. Jadi ada 2. 2/6. 2/6. Jadi 1/3. Tidak kurang dari 2. Jadi nggak boleh kurang dari 2. Berarti bisa 2. Berarti lebih ya. 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 5. Jadi 2, 3, 4, 5, 6. Jadi banyaknya titik sampelnya 5. Banyak ruang sampelnya 6. 5/6. Faktor dari 6. Faktor dari 6 ada 1. 1 kali 6. 2 kali 3. Berarti ada 4. 4/6. 2/3. Lebih dari 6. Lebih dari 6. Karena dadu cuma sampai 6 berarti 0. Berarti 7 kan nggak bisa, nggak ada kan. Jadi ada 0. 0/6 sama dengan 0. Tidak lebih dari 6. Karena cuma sampai 6 berarti semuanya masuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6. 6/6 sama dengan 1. Nah, dari angka-angka di situ bisa kita simpulkan bahwa kepastian kemustahilan sebuah peluang itu dari angka 0 sampai 1. Apabila nilainya 0, itu berarti kejadiannya mustahil atau gak mungkin, tidak mungkin. Kata di dadu yang keluarnya angka 7 misalkan gak mungkin, berarti peluangnya 0. Sampai 1. Kalau peluangnya 1, itu kejadiannya sudah pasti. Jadi kalau misalkan dadu tadi kan contohnya tidak lebih dari 6. Berarti bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti udah pasti dong kalau tidak lebih dari 6 mas 1. Jadi peluang itu untuk setiap kejadian A, nilai peluang itu pasti dari 0 sampai 1. Nggak mungkin lebih dari 1. Nggak mungkin nilainya negatif. Pasti pecahan dari 0 sampai 1. Nah, komplement sekarang. Komplement peluang A. Jadi kalau misalkan suatu kejadian A, itu kalau kita akan cari peluangnya, apabila kita tambahkan lagi suatu komplemennya atau bukan A, PA tambah bukan A, sama dengan 1. Peluang A tambah peluang bukan A sama dengan 1. Atau kalau kita mau cari peluang bukan A nya, itu pasti 1 kurang peluang A. Contoh, sebuah dadu dan sebuah uang logam ditos bersama-sama. Tentukan peluang kejadiannya.
Yang pertama, pada dadu muncul mata 4. Nah, dadunya 4, uang logamnya bebas ya, 4A sama 4G, angka dan gambar. Berarti banyaknya kejadian itu 2, 4A dan 4G. Banyak anggota ruang sampelnya. Ada 6 kali 2, dadunya ada 6. Kemungkinannya 1 sampai 6. Yang logam, angka dan gambar ada 2. Jadi ada 12. Jadi PB atau PB sama dengan PB sama dengan 2/12. 2 tadi 4A dan 4G, 12 keseluruhannya 1/6. Sederhanain jadi 1/6. Nah, jadi kalau misalkan kita mau cari peluang mata dadu muncul bukan yang mata 4, berarti kita tinggal cari P bukan A-nya, atau 1 dikurangi PB. 1 kurangi, kita udah dapet PB-nya 1/6, berarti 5/6. Sekian. Kayak gitu. Gampang kan peluang? Nah, jadi peluang cuma sampai sini. Sekian dari Bapak. Kalau misalkan nanti ada yang kesusahan, bisa tanya langsung ke Bapak lewat WA atau lewat komen di sini. Terima kasih. Ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya.